Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi Rifa Official Content Creation ya, reaction maksudnya. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang satu video yang cukup ini kurang ajar banget sih. Sebenarnya ini udah dibahas tadi di Komal TikTok ya, kita udah bahas. Tapi kita harus reaction dan angkat ini supaya kita lebih sadar bahwa serangan itu benar-benar ada, nyata, fitnahnya keji banget dan itu bukan cuma Bang Zuma doang ya. Julius difitnah, aku difitnah, Oten atau kalian kaum munafik, kalian sadar nggak sih dengan kalian memfitnah Bang Zuma, memfitnah Julius, memfitnah aku, justru rezeki kami semakin naik dan kami semakin semakin bahagia loh. Jujur li ya, kalian tuh keji banget gitu. Kalian pikir tuh umat Islam percaya gitu? Umat Islam tuh kayak gini ya, ini Bang Zuma ya, cuman duit 5 juta, kalian tuduh dia bahkan kalau misalnya 100 juta Bang Zuma menggelapkan, kita pikir kayaknya nggak mungkin ya. Bang Zuma itu orang kalau dia lagi live itu, orang ngasih gift dia tuh bukan main coy. Satu hari itu bisa dapat 10 juta. Terus kalian bilang dia ngegelapin duit. Hello? Eh, kita putarkan dulu ya videonya. Gokil ini. Oke, itu dia ya. Satu ya, akun itu privat. Yang kedua, kalau memang dia betul-betul mempunyai bukti atas apa yang dilakukan oleh Bang Zuma, harusnya dia tuh nggak ngomong di konten-konten Kristen. Harusnya dia ngomong naik ketika Bang Zuma lagi live, terus dia bilang gitu, biar sekalian Bang Zuma malu sama penonton-penontonnya. Nah, jadi indikasi bahwa ini penipuan dan fitnah keji itu terlihat nyata ketika dia cuma ngomong di konten, di mana di konten itu lihat judulnya apa, kalian tahu Allah punya otak atau tidak itu ada tanda konten pembenci Islam. So kalian pikir kita percaya gitu? 5 juta doang. Bang Zuma bersin keluar 5 juta. Ya, jadi ini ngeri banget ya. Kenapa aku bilang kayak kalian tuh kehilangan cara gitu ya buat membantah argumentasi dari Bang Zuma sampai-sampai kalian memfitnah Bang Zuma sebegitunya. Itu buat apa gitu? Kalian pikir Bang Zuma bakalan berhenti gitu berdebat ketika selagi masih ada misionaris dan ketika masih ada juga tukang hujat? Kalian pikir Bang Zuma akan berhenti? Bang Zuma nggak akan berhenti. Percuma kalian ngelakuin itu. Aduh, nih laptop anu lagi nih. Jelek nggak suaranya coba Jo? Soalnya mau mati nih nanti nih. Bagus, Sorry Jo. guys. Sorry, Ya, jelek jadi nggak? fitnahan, iya, bagus. Ini fitnahan nggak jelas ya, dan hanya orang bodoh yang percaya seperti itu. Ya, jadi Karena saya nggak Bang ngerti Zuma ya itu kenapa gini ya. Kominfo. Ya, Bang Zuma itu sebenarnya fitnah yang terjadi ke beliau itu bukan cuman ini. Dulu pernah ada yang bilang bahwa beliau menggelapkan uang 47 juta. Itu fake banget ya. Yang kedua, gini ya, kalian pikir gini ya, Bang Zuma tuh punya nama. By the way kalian tahu ya, tentu dia tuh akan lebih hati-hati. Bahkan dia yang pernah ketipu sama orang. Bahkan dulu kita tuh tahu banget ya, beliau tuh orang yang sangat ringan tangan. Maksudnya ringan tangan tuh sering berbagi, bukan sering nampar enggak ya. Maksudnya sering memberi gitu. Nah, lu pikir aja gitu ya, ketika ada Bang Zuma melakukan hal itu, yang jelek tuh nama dia. Kalian pikir dia tahu loh kalau dia tuh lagi dibenci orang Kristen benci dia berdebat, belum belum lagi dia juga ada seorang yang, bekerja di tempat kerjaan dia, dan kalian pikir dia semudah itu ngelakuin tindakan seperti itu? Halo, Bang Zuma nggak kayak gitu juga kali, bahkan dia sangat-sangat protektif terhadap dirinya gitu, dan kalian percaya gitu. Aduh, udahlah, kalian tuh percuma kalau memfitnah aku, memfitnahnya Bang Zuma, kalian percuma, kita tuh nggak akan berhenti. Bahkan kalian bilang pun kalau Bang Zuma begitu begini, aku begitu begini, terus kalian sebarkan apapun lah ya, kalau mungkin mungkin terlihat seperti eviden atau bukti itu, kami nggak akan berhenti. Kami tetap akan mendiskusikan, memperdebatkan apapun syubhat dari orang-orang Kristen yang tidak mengerti tentang Islam. Aku spesialnya untuk itu ya, reaksi reaksi konten-konten yang memang menjelek-jelekan Islam gitu tanpa ada dasar gitu. Itu tugas aku emang. Nah, jadi ketika si orang ini aku cek, akun dia, aku tuh kayak deja vu, Jul. Kayaknya ini orang pernah naik Komal gitu. Tapi masalahnya itu bukan dari pihak kita gitu, bukan untuk mensupport kita. Mungkin teman-teman kalau lihat yang pernah mualaf di Komal-Komal ya, itu rata-rata tuh komennya tuh di bawah tuh kan support, "Assalamualaikum Uni, Assalamualaikum Bang Zuma." Ini orang nih nggak pernah komen ikut seperti yang dilakukan oleh, mualaf-mualaf lain. Maka ini jelas banget kalau ini penipuan. Ini adalah tuduhan dan dia pakai akun anonim, maka dia berani ngelakuin itu karena akunnya privat.
Dan dia pun cuman baru follow sekitar 7 orang gitu. Nah ini terjadi guys, kenapa? Kenapa API coba untuk diserang? Ya karena apa? Karena ada kekhawatiran dari mereka seandainya API ini berkembang, makin banyak pengikutnya, so mereka berpikir nanti, wah nanti kacau nih, komunal kita bakalan hancur nih, kacau nih kita nih, mereka semakin berani nih, mereka mengumpulkan kekuatan nih, menyerang kita. Seperti itu. Jadi cara-cara keji, cara-cara busuk dilakukan gitu loh, dengan menyerang person dari Bang Juma sendiri. Padahal kalau dipikir-pikir ya, uang segitu buat apa gitu bagi Bang Juma. So kayaknya enggak banget. Bang Zuma tuh punya YouTube, dia punya AdSense juga, bahkan dia punya pekerjaan. Bahkan tahu nggak sih kalian, dia bahkan udahlah banyak banget usaha dia gitu. Dan kalian bilang cuma 5 juta doang. Ya ampun. Tapi nggak tahu lah Julia, inilah yang disebut dengan apa? Semakin tinggi pohon itu tumbuh, maka semakin kencang juga angin. Kalau kita lihat dulu ulama-ulama terdahulu itu bahkan dimasukkan ke dalam penjara dan lawannya itu pemerintah, Jul. Lawannya pemerintah. Dulu aku sempat berpikir, apakah kita ini bakal bertentangan dengan pemerintah? Apakah kita juga akan disebut sebagai orang-orang yang merusak NKRI karena kita berdebat lintas iman? Kalau aku sih nggak apa-apa dituduh seperti itu, karena juga aku akan seret orang-orang Kristen yang mempermasalahkan agama aku tentunya ya kan. Jadi inilah yang kemudian menjadi asbab kenapa kami hadir gitu ya. Karena kalian semakin keji. Fitnahan kalian semakin keji. Kalian nggak bisa menyerang Al-Quran, nggak bisa menyerang hadis. Kalian hanya mampu menyerang riwayat-riwayat palsu. Dan itu nggak bisa kalian bantah. Kalian serang pribadinya Bang Zuma. Keren banget kalian ya. Luar biasa. Ajaran kasih sekali gitu. Nah, jadi inilah yang aku bilang apa. Kemudian apa yang kita lihat ini itu bukti kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Mustahil kalau seseorang itu menyembah kepada Tuhan yang benar, dia akan berani menipu, melakukan membongkar aib orang lain. Ya mustahil ya, bahkan orang Islam sendiri nih kalau suka bongkar aib orang lain itu diragukan itu keislamannya itu ya. Karena apakah Islam seperti itu? Apakah dia betul-betul sholat dengan seperti itu? Makanya saya bilang bahwa kita lihat manusianya lah, oknumnya lah kita lihat ya. Perilaku-perilaku seperti ini tidak menunjukkan orang beragama. Tidak menunjukkan orang beragama. Justru ketika dia mengaku Kristen ataupun Muslim, dia bertindak seperti ini, itu mempermalukan agama sendiri. Dia bilang bahwa dia mu'alaf gitu. Dia bilang dia mu'alaf, lalu dia ditipu sama Bang Zuma gitu. Ini kurang ajar sekali, dan orang gak akan ada yang percaya. Silakan Julis, ada yang mau disampaikan lagi Jul. Ini gokil banget Nggak ya ada sih, cara-caranya. Kelihatan banget. aku cuman Kelihatan banget lihat kejamnya. ya, makin hari makin ngeri cara-cara memfitnah mereka. Dan ya kita harus bersiap sih. Hari ini menimpa Bang Zuma, besok-besok bisa jadi menimpa teman-teman yang lain gitu. Karena mereka udah Yes. nggak bisa diskusi, dan kita bisa lihat kalau mereka udah nggak mau diskusi kan, karena mereka udah mereview. Selama ini diskusi itu tidak menguntungkan mereka. Gara-gara Yes. diskusi berapa banyak orang yang memutuskan mualaf? Coba hitung. Ya, gara-gara diskusi ini Yes. udah berapa banyak yang mualaf gitu. Kalau diteruskan, apa untungnya bagi mereka? Nggak ada. Jadi Yes, betul, cara betul. satu-satunya adalah ya udahlah, hindari diskusi, perbanyak fitnah. Kan gitu. Perbanyak fitnah untuk pribadi mujahidinnya, dan perbanyak hujat untuk agama Islamnya. Itu yang Betul, akan betul, kita betul. jumpai ya, mulai tahun depan akan makin banyak itu. Itu yang akan kita jumpai dari tahun ke tahun yang ke depannya. Jadi siap-siaplah hari ini Bang Zuma, dan besok mungkin mereka akan siapkan skenario-skenario gitu kan. Kalau perlu mungkin Iya. besok mereka akan sewa atau hire tim editing yang jago gitu kan untuk ngedit foto Bang Zuma, misalnya Bang Zuma lagi ngapain gitu kan. Wah, Bang Zuma ketahuan ya Foto lagi aku kemana gitu gitu. kan, Foto Uniriva kan lagi nggak pakai lagi ini baju jadi gitu kan, lagi nggak pakai baju di Bali gitu kan, edit. atau apa gitu. Iya. akan banyak yang gitu-gituan gitu. Ya pasti mereka akan hire tim-tim yang jago ya, karena secara budget ya kita tahu lah mereka tuh budgetnya unlimited. Yang penting Yes. bisa menghancurkan Islam, terutama ya yang dianggap sebagai batu sandungan mereka. Ya, contohnya Bang Zuma Iya. itu kan dianggap sebagai batu sandungan yang besar gitu kan, Uniriva, Iya. bahkan termasuk saya lah, batu kerikil gitu Julius, kan. Julius, jangan salah loh, kebanyakan orang terjatuh gara-gara batu kerikil, Ju. Iya. Sakit kena batu kerikil itu. Jadi cara-cara seperti itu akan terus dilakukan oleh mereka ya, dan akan mungkin makin canggih gitu. Seiring waktu mereka akan lihat, oh yang cara ini gagal, udah tes ubah yang lain. Cara ini gagal, akan terus mencoba lah. Kan orang gagal nggak mungkin gitu-gitu terus. Dia pasti akan berusaha nipunya lebih jago kan gitu. Kalau aku Yes, lihatnya akan seperti itu nih. akan dan kita tuh aku tuh pernah japri sama Bang Zuma ya, Jul ya, ini jujur banget ya.
Kadang ngedrop ya, Bang, ya, kayak gini, ngedropnya tuh terkadang bukan karena oten gitu loh, ngedropnya tuh terkadang ada beberapa umat Islam sendiri terkadang tuh nggak berpihak ke kita gitu, walaupun itu cuman komunal kecil gitu kan. Contoh kayak, lu kalau lihat kayak Papa Jahat gitu kan, kayak dulu nyerang banget sama Bang Juma, terus kayak rest area yang punya Komal selalu ngejekin Bang Juma gitu kan. Bahkan mereka memfitnah Bang Juma dengan berbagai macam cara dari kalangan Syiah dan segala macam. Sebenarnya gini ya, itu kenapa sebenarnya aku makin percaya gitu, justru apa yang kita lakukan inilah yang benar. Kenapa? Mustahil orang munafik dengan orang kafir itu, disatukan oleh Allah karena kebenaran gitu. Nggak mungkin gitu loh. Nggak mungkin mereka bersatu padu karena kebenaran. Otomatis kebenarannya ada di pihak kita gitu. Karena kalau dalam Al-Qur'an ya sisi teologi ya, nggak mungkin umatku tidak akan, bersepakat untuk kemaksiatan itu, kata Rasulullah SAW. Jadi artinya apa? Semakin ke depan kita harus mempersiapkan diri. Jadi itu kenapa, Julius kamu harus semangat kerja Jul, kenapa? Lu harus persiapkan uang banyak untuk bukan hanya untuk diri lu tapi untuk keluarga lu, untuk yang lain biar lu nggak dijadiin ini sama Oten gitu loh. Dengan saya juga, saya akan mempersiapkan ilmu saya semakin ditambahkan value-nya. Kalau Bang Zuma kan dia selama ini kan memang upgrade terus dia secara fisik dia juga udah mulai maksudnya memang dia dari awal memang udah orangnya udah apa ya, beranian gitu kan. Kita tuh udah mempersiapkan diri kita, bahkan si Kor sendiri tuh ngomong, "Aku pernah diancam mau dibunuh, kita tuh udah mempersiapkan diri kita, bahkan sudah kuhibahkan diriku ini," gitu loh, "dan hidupku ini ya untuk ini," gitu. Kita udah ngambil jalan ini dan inilah yang harus kita pertahankan, kemudian apapun resikonya, walaupun mungkin dikatakan kayak naudzubillah min dzalik ya, walaupun kita nggak mau gitu kan, tapi mau gimana, yang namanya apa yang kita lakukan ini banyak bikin orang nggak suka, mau diancam dibunuh sekalipun itu terjadi, bahkan Julius pun mengalami hal seperti itu gitu. Nah jadi semakin lama akan semakin keji fitnahannya, Julius akan difitnah aku, Bang Zuma, Kores, Bang Handi dan juga banyak lagi yang akan dihina dan difitnah. Tapi tenang aja, yang namanya umat Islam itu percaya bahwa Allah bersama kita dan saya percaya sekali ya bahwa setiap orang-orang yang niatnya itu benar, insya Allah dia akan disupport. Tapi kalau niatnya sudah salah ya itu tinggal seleksi alam aja seperti Pak Doni bilang gitu. Seseorang itu kalau nawaitunya sudah salah maka seleksi alam akan berlaku. Nah, insya Allah mudah-mudahan Bang Zuma selalu dijaga dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu membentengi akidah umat, motivasi dan niatnya tidak berubah, tetap menjadi seorang panglima kita yang betul-betul membentengi akidah umat dari misi pemurtatan, dari misi syubhat yang dilemparkan kepada umat Islam, menjawab segala tuduhan terhadap Islam, kemudian memberikan masukan-masukan positif buat kita sebagai adik-adiknya, dan juga menjawab segala fitnah-fitnah keji dari orang-orang Kristen yang membenci Islam. Ya, ini yang harus kita hadapi sebenarnya, inilah perjuangan teman-teman ya, dan mohon di-support kita dengan doa, ya minimal konten kita ditonton terus di-like gitu juga nggak apa-apa, di-share juga nggak apa-apa. Biar kita juga bicara di sini mencari-cari data dan mencari bukti juga nggak capek dan teman-teman bisa support kita maksudnya biar kita lebih semangat aja gitu Jul ya. Ya Jul ya. Iya, biar ada anti badai. Karena jujur ya, kalau bicara di Islam ya kita benar-benar tuh berjuangnya tuh ya lebih capek lah kalau saya bilang ya, jauh lebih capek dibandingkan dengan mereka yang memang ada organisasi, terutama kalau Polikardos ya, itu ada organisasi yang mendukung mereka. Kalau kita ya siap-siap mati sendiri. Bahkan jujur di 2023 ini saya terpuruk gara-gara ini. Bagaimana fitnahan-fitnahan dari mereka tuh begitu marak, begitu pingin mencelakai saya ya. Bahkan sampai Iya. sampai di grup mereka ya, di grup internal mereka tuh udah sampai ngomong, "Wah, wajib ini. Ya, si Julius AMC ini wajib masuk apapun, ya berapapun biayanya, apapun caranya wajib." Jadi Mhm. ya kita juga harus sewa pengacara, bolak-balik ke Medan, bahkan besok sidang. Besok nih sidang lagi. Ya capek juga sih, tapi harus dilalui, mau gimana. Malah Dan kita di itu Muslim, yang ya kita di Muslim ya harus siaplah dengan segala kemungkinan. Dan sekali lagi kalau Anda mujahidin Muslim ya, ini sekali lagi aku ingatkan juga kepada mujahidin Muslim, jangan mengeluh alhamdulillah. juga gitu. Jangan mengeluh juga kalaupun banyak masalah yang menghampiri Anda, karena itu resiko. Dan jangan pernah berharap kalau Anda sedang susah, sedang terkena masalah, musibah gitu, Anda mengharap akan ada orang yang menolong kalian, enggak. Jangan pernah berharap sama Mhm. manusia, minta kepada Allah. Ya, minta kepada Allah, jangan minta kepada manusia, karena kalau minta kepada manusia, Anda pasti akan kecewa. Kalau Anda berpikir, wah Uniriva nanti tolong saya, nggak mungkin. Nggak akan mungkin gitu. Jadi memang haraplah sama Allah. Biarkanlah Allah yang menggerakkan orang-orang. Ya, nanti kalaupun Uniriva datang, ya itu karena Allah gerakan. Bukan karena Uniriva, tapi karena Allah yang menggerakkan Uniriva untuk menolong Anda. Seperti itu.
Ya, Ya itu kita kalau prinsip aku tuh gini ya, kalau kita kejar dunia, maka dunia akan menghamba kepada kita. Maksudnya sorry, kalau kita kejar Allah, maka dunia akan menghamba kepada kita. Tapi kalau kita kejar dunia, maka kita akan jadi menghamba kepada dunia dan Allah akan meninggalkan kita. Itu yang aku pegang dari dulu. Aku pernah ngelakuin itu kok. Maksud aku tinggalkan dunia, aku tinggalkan daerah tempat aku dulu punya rumah di Batam gitu kan. Aku pindah ke tempat ini sekarang dan aku fokus untuk ngejar Allah gitu, cari perhatian sama Allah gitu. Walaupun kemudian aku pernah salah, kemudian balik lagi ke Allah gitu. Itu benar-benar kerasa supportnya itu terasa sekali. Memang lelah, capek, tapi terasa sekali cintanya Allah itu ke kita gitu. Dan aku termasuk orang yang agak-agak GR juga ya. Allah tuh cinta banget sama aku. Aku tuh nggak boleh dibiarkan salah, Jul. Jadi ayo kita kejar Allah biar dunia ini menghamba kepada kita. Jangan kejar dunia gitu. Biar kalian nggak jadi budak dunia. Insya Allah mudah-mudahan cara seperti ini kita jadikan jalan untuk mencari perhatian Allah, mencuri perhatian Allah atau caper kepada Allah dengan cara ini. Itu membela nabinya dari fitnahan bahwa dia mengaku sebagai Tuhan, membela nabinya dari fitnahan bahwa dia mencuri istri orang, membela nabinya yang dikatakan melakukan pedofil, membela nabinya yang dituduh berzina karena poligami, membela nabi-nabinya yang dituduh menyesatkan banyak orang, membela nabi-nabinya yang dicintai. Dia mencintai nabi-nabinya. Lalu kita yang berharap dicintainya tentu kita juga tunjukkan cinta kita kepada nabi-nabinya dengan cara apa? Di ranah dialektika ini kita membuktikan bahwa nabi-nabi tersebut adalah nabi-nabi yang maksum, bisa menjaga harga dirinya, tidak memperturutkan hawa nafsunya, tidak seperti yang mereka imani. Itu yang kita lakukan dan kita pun melanjutkan apa yang diperintahkan nabi kita menyampaikan risalah Islam kepada orang-orang yang belum berislam. Itu cara jihad kita. Nah, jihad yang paling paling menyenangkan sebenarnya mungkin ini terlihat melelahkan. Yes, menuntut ilmu melelahkan. Bahkan kalian tahu tidak Imam Bukhari itu menulis kitab Sahih Imam Bukhari itu selama sekitar 16 tahun kalau saya tidak salah. Kalau saya tidak salah ya, sorry ya kalau saya salah ya. Sekitar 16 tahun Imam Bukhari menuliskan kitabnya dan dia pergi ke berbagai macam daerah, bahkan memiliki seribuan guru ya. Ini saya lihat kan Imam Bukhari ya. Ini metode Imam Bukhari. Beginilah ulama-ulama tersebut menghabiskan waktu-waktunya untuk apa? Untuk menuntut ilmu. Nah, menulis kitab itu memakan waktu 16 tahun, benar 16 tahun. Dalam kitab yang termuat sekitar 9 ribuan atau 600 dari seleksi 600 ribu hadis itu, kita menikmati apa karya dari Imam Bukhari. Dulu loh nggak denger ya, dulu nggak ada signal, nggak ada handphone, nggak bisa buka Google. Imam Bukhari itu pergi dengan kendaraan kalian pikir kayak mobil gitu, enggak. Jadi betapa beruntungnya kita tinggal klik kita ketemu nih dalilnya. Kita bisa bikin makalah, kita bisa rujuk nih ada yang salah atau tidak. Mereka nggak gitu, mereka manual. Makanya disebut dengan manuskrip yang mereka tulis gitu loh. Begitu para ulama bekerja untuk Allah dan mereka mengharapkan dari Allah gajinya gitu. Insya Allah. Tapi kalau orang-orang yang memang goalnya adalah dunia, ya sudah silakan nikmati dunia ini yang hanya sementara tapi sampai kapan gitu. Ya, itu Bang Zuma difitnah itu hanya akan meningkatkan kemuliaan terhadap Bang Zuma. Karena jangankan Bang Zuma, para nabi aja difitnah kok, bahkan hendak dibunuh. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Julius. Ada yang mau ditambahkan Jul? cukup. Ya, sehat terus buat Bang Zuma. Doakan kami ikhwah, doakan Julius, doakan saya, doakan Bang Zuma, doakan Kelvin, doakan kami semua. Semoga kami bisa istiqomah menjaga diri kami dan menjaga lisan kami, tidak menjadi asbab terfitnahnya agama Islam, tidak menjadi asbab justru hancurnya umat Islam. Jadi biarkan kami menjadi asbab orang-orang mengenal Islam, biarkan kami juga menyebarkan rahmatan lil alamin walaupun kami on progress karena secara akhlak memang saya sendiri memperbaiki ya. Mudah-mudahan ya ada Julius di samping menjadi manajer. Kemudian saya bisa selalu diingatkan untuk kembali istiqomah sebagai muslimah yang betul-betul representasi seorang muslimah. Selama ini saya tidak bisa dikatakan representasi seorang muslimah karena saya cenderung mengikuti emosi, kadang saya cekikikan gitu kan, itu kekurangan saya. Insya Allah doakan saya semoga semakin banyak berubah ke depannya dan semakin baik lagi untuk bisa lebih berhak bicara tentang agama Islam. Saya bisa mempraktikkan juga dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa mengajarkan keluarga saya dan juga bisa menyampaikannya kepada ikhwah apa yang saya pelajari. Insya Allah amin ya rabbal alamin. Doakan kami semua ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.